Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, subtema 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, apa sih sebenarnya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok itu ialah ide utama atau ide pokok pada suatu teks bacaan. Sedangkan gagasan pendukung itu ialah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung perlu diperhatikan dua, yaitu yang pertama baca teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat awal dan akhir yang berada pada setiap paragraf. Nah, sekarang kita akan mencoba menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Paragraf pertama, teks bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan terdiri dari 4 kalimat yang masing-masingnya akan kita tentukan yang mana gagasan utama dan mana gagasan pendukung. Kalimat pertama pada paragraf pertama teks bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan yaitu musim hujan hampir tiba, artinya musim hujan hampir tiba. Kalimat kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti, artinya warga desa melakukan kerja bakti untuk menghadapi musim hujan yang hampir tiba. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kalimat pertama pada teks Siap Menghadapi Musim Hujan ini merupakan gagasan utama dan kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Karena apa yang harus dilakukan desa Kampung Babakan untuk menghadapi musim hujan hampir tiba yaitu dengan melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga adalah mereka berencana membersihkan selokan. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Karena untuk menghadapi musim hujan yang hampir tiba, mereka berencana membersihkan selokan. Begitu juga dengan kalimat keempat. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dan ini merupakan gagasan pendukung karena untuk menghadapi musim hujan yang hampir tiba, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang telah dibacanya dengan seksama. Dan setelah membaca teks tersebut, siswa juga mampu menyusun gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks yang telah dibaca menjadi karangan tulisan dengan sistematis. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan suatu paragraf yang dapat berupa kalimat inti atau beberapa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Nah, langkah untuk menentukan gagasan pokok yang pertama yaitu bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Kedua yaitu cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Dan apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, yang ketiga yaitu teruslah membaca kalimat demi kalimat sehingga kita dapat menemukan gagasan pokok. Nah, penting diingat ya anak-anak bahwa gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, dan keseluruhan paragraf. Nah, mari kita sama-sama membaca sebuah teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena.
Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Gowo, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Gowo yang merupakan bekas kerajaan Gowo. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Luno atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Gowo yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, setelah kita membaca teks Tari Kipas Pakarena tersebut, Ibu akan memberikan waktu dan juga kesempatan kepada anak-anak untuk membaca kembali teks tersebut. Dan nantinya kita akan bersama-sama membahas dan juga menemukan mana gagasan pokok dan juga mana gagasan pendukung. Baiklah, anak-anak telah membaca teks dari Tari Kipas Pakarena. Nah, sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, gagasan pokok paragraf pertama yaitu Tari Kipas Pakarena. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Gowo. Nah, paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu awal kisah Tari Kipas Pakarena. Dan gagasan pendukungnya, sebelum terpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Sedangkan di paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu Tari Kipas Pakarena dan makna gerakannya. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Dan yang kedua, gagasan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Dan yang ketiga, yaitu cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Gowo yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan. Sebelum kita menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi kerangka tulisan, baiknya kita kembali membaca teks yang sudah ada. Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Maka, gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baiklah, setelah kita tadi membaca teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena, sekarang kita tentukan paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya
Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai suku Minang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam, seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landau seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk, dan bentuk atap rumah yang melengkung runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya yang gonjong, disebutlah sebagai rumah bagonjong. Nah, selain itu, untuk menentukan gagasan pokok, kalian harus menemukan kalimat utamanya. Apa sih kalimat utamanya itu? Kalimat utama teks di atas adalah suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Dan gagasan pokoknya adalah rumah adat suku Minang adalah rumah gadang. Yuk beranjak ke berikut ini. Gagasan pendukung teks di atas antara lain adalah yang pertama, rumah gadang terbuat dari kayu. Yang kedua, lengkung atapnya yang tajam seperti tanduk kerbau. Yang ketiga, lengkung badannya seperti badan kapal. Dan yang terakhir adalah atap rumah gadang disebut gonjong. Jadi, kesimpulannya adalah satu paragraf terdiri dari gagasan pokok dan dikuatkan dengan gagasan pendukung. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, silakan baca teks suku Minang. Lalu kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan ya. Pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.